akan mensimulasikan pemedikasi obat kutil. Saya Adara Siti Sumandi berperan sebagai apoteker. Saya Widya Sadia sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Permisi Mbak. Selamat pagi Mbak, selamat datang di Apotek Hamka dan bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya ingin cari obat untuk benjolan di tangan saya Mbak. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Azhar Siti Suhani, selaku apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin untuk meminta data diri Mbak dulu ya, untuk kelengkapan data diri pasien. Iya Mbak, boleh. Sebelumnya nama Mbak siapa ya Mbak? Wida Mbak, Baik Mbak Wida, usianya berapa ya Mbak? 22 tahun. Baik, bolehkah saya lihat benjolannya Mbak? Boleh Mbak? Baik, kira-kira sudah berapa lama ya Mbak benjolannya? Sudah sekitar 1 mingguan. Oh baik, apakah Mbak merasakan sakit atau gatal pada benjolannya Mbak? Tidak Mbak, tapi saya merasa kurang percaya diri. Baik, apakah ada keluhan lain Mbak? Tidak ada. Baik, apakah Mbak pernah kontak langsung dengan penderita kutil atau pernah memakai barang pribadi secara bersamaan dengan orang lain Mbak? Ada sih Mbak, sekitar 3 mingguan yang lalu saya nginap di kosan teman saya. Dan saya pinjam handuknya soalnya saya lupa bawa handuk. Baik Mbak, apakah Mbak sudah mendatangi dokter Mbak? Belum Mbak, saya baru coba browsing di internet dan menurut website yang saya baca itu gejalanya seperti kutil. Apakah keluarga atau saudara Mbak pernah mengalami riwayat penyakit kutil? Tidak ada Mbak. Baik Mbak, apakah Mbak pernah menggaruk atau menekan benjolan tersebut Mbak? Tidak Mbak. Baik, apakah Mbak sudah melakukan sesuatu untuk mengurangi atau meringankan gejala yang Mbak rasakan? Belum Mbak, soalnya saya bingung gimana cara mengobatinya. Berarti belum ada obat yang Mbak gunakan ya? Belum Mbak. Baik Mbak, apakah Mbak memiliki riwayat alergi obat-obatan atau makanan Mbak? Tidak ada Mbak. Baik, apakah Mbak memiliki riwayat penyakit lain Mbak seperti diabetes atau gagal ginjal? Tidak Mbak, alhamdulillah. Baik Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya maaf lebih sensitif, apakah Mbak sedang hamil atau sedang menyusui Mbak? Tidak Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya maaf agak lebih sensitif, apakah Mbak mengkonsumsi alkohol atau merokok Mbak? Tidak juga Mbak. Baik, saya akan ambilkan obatnya sebentar ya Mbak. Mbak silakan duduk terlebih dahulu, nanti akan saya panggil. Baik. Atas nama Mbak Wida. Iya Mbak. Berdasarkan gejala yang Mbak rasakan tadi, benar Mbak mengalami penyakit kutil, di mana penyakit kutil ini disebabkan oleh infeksi virus yang bernama Human Papilloma Virus. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita kutil dan dapat ditularkan melalui penggunaan barang pribadi secara bersamaan dengan orang lain. Oh begitu ya Mbak. Iya Mbak, di sini saya merekomendasikan 2 obat, yaitu ada obat Kalusol dan ada obat Kutilos, di mana kedua obat ini memiliki fungsi dan zat aktif yang sama, yaitu asam salisilat. Cara penggunaannya yaitu sama, namun harganya saja yang berbeda. Berapa ya Mbak untuk keduanya harganya? Untuk obat Kalusol ini harganya 37.000 dan untuk obat Kutilos ini harganya 28.000 Mbak. Mbak bisa pilih salah satu di antara keduanya. Saya pilih Kalusol aja deh Mbak. Baik, untuk obat Kalusol ini merupakan sediaan cair yang hanya digunakan untuk pemakaian luar saja ya Mbak. Obat ini mengandung asam salisilat, asam laktat, dan polidokanol, di mana bahan-bahan tersebut biasa digunakan untuk penyakit kulit. Salah satunya yaitu penyakit kutil. Untuk cara pemakaiannya, apakah Mbak sudah tahu? Belum tahu Mbak. Baik, untuk cara pemakaiannya, pertama-tama Mbak bisa mencuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Kemudian Mbak bisa membersihkan area kulit yang akan diobati, yaitu penyakit kutil Mbak yang ada di tangan. Selanjutnya, yaitu Mbak sebelum membuka obat, Mbak bisa dikocok terlebih dahulu ya Mbak. Lalu Mbak bisa ambil kapas secukupnya, lalu disesuaikan dengan luas area permukaan kutil Mbak. Kemudian Mbak bisa tuangkan obat Kalusol ini secukupnya pada kapas, lalu ditempelkan pada kulit, lalu ditutup dengan plester. Untuk cara pemakaiannya,
bisa digunakan pada malam hari sebelum tidur dan dibiarkan semalaman ya Mbak. Oh, baik Mbak. Untuk efek sampingnya itu bagaimana ya Mbak? Baik, untuk efek sampingnya itu sendiri untuk obat Kolusol ini sebenarnya jarang terjadi Mbak. Namun jika pada saat pemakaian Mbak mengalami gatal atau kemerahan pada kulit, Mbak bisa segera hentikan pemakaian lalu segera datang ke dokter ya Mbak. Oh, baik Mbak. Lalu jika saya lupa menggunakan obatnya itu bagaimana? Baik, jika Mbak lupa menggunakan obatnya, Mbak bisa langsung menggunakan obatnya ketika Mbak ingat ya. Untuk penyimpanan obat Kolusol ini, jika di rumah Mbak memiliki kotak obat, Mbak bisa menyimpannya dalam kotak obat tersebut. Namun jika tidak ada, Mbak bisa menyimpannya dalam suhu ruang, di tempat kering, dan dihindari dari cahaya matahari, serta dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Selain menggunakan obat ini, saya menyarankan Mbak untuk rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan, serta hindari penggunaan barang pribadi secara bersamaan dengan orang lain. Lalu sebaiknya Mbak jangan sering untuk menekan atau menyentuh kutil Mbak ya Mbak, karena dikhawatirkan akan menyebar ke bagian kulit yang lain. Oh, begitu, baik Mbak. Dari penjelasan saya, apakah ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan Mbak? Ya, sudah cukup jelas Mbak. Baik, jika sudah jelas, apakah Mbak bisa mengulangi apa yang sudah saya jelaskan tadi? Bisa Mbak, jadi Kolusol itu merupakan obat sediaan cair yang hanya digunakan untuk pemakaian luar, di mana kandungannya itu ada asam salisilat, asam laktat, dan polidokanol. Kandungan tersebut biasa digunakan untuk penderita penyakit kulit, salah satunya itu kutil. Nah, untuk cara penggunaannya itu, pertama saya harus bersihkan tangan terlebih dahulu dengan mencuci tangan, lalu membersihkan area kulit yang akan diobati. Kemudian sebelum obatnya dibuka, saya harus mengkocok obatnya terlebih dahulu. Setelah dibuka, siapkan kapas secukupnya dan juga disesuaikan dengan area kutil saya. Selanjutnya, tuangkan obat pada kapas secukupnya, lalu tempelkan pada kutil saya dan ditutup dengan kasa. Nah, untuk penggunaannya sebaiknya digunakan pada malam hari sebelum tidur dan dibiarkan selama semalaman. Begitu Mbak? Iya, betul. Untuk penyimpanannya, jika saya punya kotak obat di rumah, saya bisa menyimpan di dalamnya. Namun jika saya tidak punya, saya bisa menyimpannya pada suhu ruang di tempat yang kering dan dijauhkan dari sinar matahari serta jangkauan anak-anak. Selain menggunakan obat, saya juga disarankan untuk selalu menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan, dan juga menghindari penggunaan barang pribadi secara bersamaan. Betul kan Mbak? Betul Mbak, jika setelah penggunaan Mbak masih merasakan gejala yang belum membaik, Mbak segera konsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut ya Mbak. Baik Mbak. Baik, ini untuk obatnya, dan ini ada kartu nama saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang terjadi, Mbak bisa menghubungi nomor telepon yang ada di sini. Iya, baik Mbak. Terima kasih. Untuk pembayarannya, silakan dilakukan di kasir ya Mbak. Ya, baik Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang ke apotek kami dan meluangkan waktunya. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye.